Dalam video ini akan ada segalanya, mulai dari kapalan besar di bawah kuku hingga hasil pemakaian benang titanium selama 2 bulan penuh. Tapi pertama-tama, mari kita lihat kondisi awalnya. Saya melepas kaos kaki dan menunjukkan seperti apa benang titanium setelah 2 bulan penuh. Dan di foto dalam kotak kecil itu, saya menunjukkan hasilnya hanya dalam 12 hari saja. Jujur saja, model saya sedikit berlebihan dalam memakai benang titanium. Tapi di sisi lain, saya punya kesempatan untuk menunjukkan kepada kalian bahwa komposit ini benar-benar kuat dan tahan lama. Seperti yang kalian lihat, benang titaniumnya benar-benar turun jauh ke bawah, tumbuh sangat panjang. Tapi meskipun begitu, kompositnya tetap menempel di kukunya. Dan itu adalah hasil yang bagus. Berita buruknya adalah benang titanium bekerja dengan sangat baik, sehingga kukunya benar-benar terbuka cukup lebar. Dan pertanyaan logisnya, apa yang akan terjadi dengan kuku-kuku ini sekarang? Seberapa buruk kondisinya? Hari ini kita akan menggunakan gel polish satu fase, agar tidak menyebabkan kuku-kuku ini melengkung lebih parah. Dan saya akan melanjutkan menceritakan kisah tentang bagaimana dan apa yang terjadi di sini. Tentu saja, saya tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyebutkan bahwa saya bekerja dengan alat Dr. Alex SPSP 130. Ini adalah alat yang sudah saya gunakan selama beberapa tahun, dan alat ini tidak pernah mengecewakan saya. Ngomong-ngomong, alat ini tanpa sikat dan tanpa suara, serta bisa langsung diganti pengaturannya saat sedang digunakan. Itu sangat praktis. Sambil saya bercerita tentang Alex, saya sudah berhasil melepas benang titanium. Seperti yang kalian lihat, ini sangat mudah dilakukan. Pertama, dengan bur karbida, saya sedikit menggerus bola. Lalu saya menarik keluar benang titanium itu sendiri, dan kemudian membersihkan kompositnya, yang sama sekali tidak memerlukan cairan persiapan apapun, serta bisa mengering hanya dengan lampu biasa. Untuk perawatan, saya akan menggunakan bedak talc dari Domex Photostop. Ini adalah produk yang selalu saya gunakan setiap kali melakukan pedikur, dan memiliki aroma mentol yang menyenangkan. Selain itu, juga memudahkan pekerjaan. Bedak ini memudahkan dan melindungi saya saat bekerja dengan bur berlian. Mari kita mulai dengan kutikula. Saya akan mendorongnya menggunakan pusar berbentuk anatomi. Ini adalah salah satu pusher favorit saya. Ujungnya lembut, nyaman, berbentuk bulat, tidak menggores, sehingga sangat nyaman untuk klien. Dan di sisi lainnya, ada yang disebut kapak kecil. Saat ini saya sedang menunjukkan kepada Anda seperti apa tampilan bantalan kuku kita. Di sini kuku sudah terbuka, tapi tetap saja kuku itu terus bergesekan dengan kulit dan menyebabkan terbentuknya banyak sekali kulit kering berlebih. Dengan menggunakan kurep, sekarang kita akan sedikit mengorek di sana. Saya tahu kalian sangat suka video seperti ini. Sejujurnya, saya sendiri juga suka. Saat saya mengedit, kadang saya juga bisa terpaku pada diri sendiri. Jadi, apa yang kita punya di sini? Ada banyak sekali kulit yang menumpuk seperti karet keras. Bukan keras, tapi lebih seperti kulit karet yang masih menempel pada kulit. Jadi, ini bukan hanya kotoran di bawah kuku, tapi memang benar-benar kapalan itu sendiri. Di sini saya sengaja merekam dengan kamera makro, supaya kalian bisa melihatnya dengan sangat jelas. Terlihat jelas seperti apa bentuk kapalan di sekitar atau di bawah kuku. Anggap saja ini kapalan kombinasi, karena jujur saja, sulit untuk menamainya. Yang terpenting, ini mengganggu. Yang terpenting, ini tidak enak dilihat. Dan yang paling penting, hal seperti ini memang harus dihilangkan. Bukan hanya dengan cara mekanis, tapi juga dengan cara mengurangi beban. Itulah sebabnya kita memasang sistem koreksi. Selain itu, perlu juga melakukan edukasi pencegahan kepada klien Anda. Dan sebagai bocoran, ini tidak selalu berhasil. Dan paling sering, mereka tidak melakukan apa-apa untuk itu. Tapi kita sebagai terapis tetap melanjutkan pekerjaan kita dan melakukan semua tindakan yang diperlukan. Dalam kasus ini, saya sudah mempersiapkan pinset khusus. Saya akan tampilkan gambarnya di sini dan langsung jelaskan tentang pinset tersebut. Di bagian ujungnya terdapat gerigi khusus yang memang membantu kita bekerja dengan elemen seperti ini. Jadi, pinset Anda tidak akan mudah tergelincir. Bagi saya, ini benar-benar barang wajib, terutama saat harus bekerja dengan pinggiran kuku yang masuk ke dalam kulit, atau seperti kasus yang kita hadapi sekarang. Dalam hal ini, di video ini. Karena tidak mungkin lagi mengambilnya dengan alat lain. Dan sebenarnya, hanya memotongnya dengan tang kuku bukanlah pilihan terbaik, karena kita harus terlebih dahulu memutar, membalik, dan membersihkan kapalan ini dengan bantuan mata bor berlian. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana saya melakukannya. Dan hanya setelah itu, jika ada yang benar-benar sulit diangkat, itu bisa dipotong. Tapi hari ini saya hanya akan menggunakan mata bor saja.
Saya tunjukkan sisi satunya lagi. Di sini, omong-omong penumpukannya lebih sedikit, karena jari itu sendiri tidak menghadap ke atas dengan sisi ini. Jadi, di sini masalahnya adalah jari ini diputar dan menerima beban serta gesekan paling banyak. Saya sudah mengambil matabor berlian. Matabor saya yang ada garis birunya. Dan di sini, dengan pengambilan gambar makro dari dekat, saya berusaha menunjukkan kepada kalian bagaimana proses pembersihannya. Gerakan saya di sini memang cukup canggung, tapi maklumi saya, karena saya bekerja melalui kamera video. Jadi, saya tidak melihat langsung ke jarinya, tapi saya melihat ke lensa kamera. Dengan cara ini, supaya kalian tetap bisa melihat prosesnya. Dan seperti yang kalian lihat, kapalan di sekitar kuku ini masuk ke dalam, langsung ke dalam kulit. Dan pada dasarnya, ini sangat mirip dengan kapalan inti. Hanya saja, kapalan ini terbentuk bukan di satu titik tertentu di telapak kaki, tapi tepat di dekat kuku. Jadi, pada dasarnya, bagian yang masuk ke dalam itu adalah bagian yang seperti karet. Dan dalam kasus ini, tugas kita adalah dengan hati-hati menarik lipatan kuku dan dengan sangat lembut, sangat hati-hati membersihkan semuanya. Dan yang terpenting di sini adalah jangan berlebihan. Karena saat menyikir, rasanya seperti tidak ada ujungnya. Seolah-olah kamu punya kapalan tanpa batas yang bisa kamu kikir terus sampai kapanpun. Tapi sebenarnya itu sama sekali tidak benar. Jadi kita harus selalu bisa berhenti tepat waktu. Karena tugas utama kita adalah menghilangkan hanya kulit kering yang tidak diperlukan. Sedangkan kulit yang masih hidup dan sehat tentu saja sama sekali tidak boleh disentuh. Karena hal itu bisa memicu efek sebaliknya. Dan pada klien Anda justru penumpukannya akan makin banyak. Jadi, pembersihan fanatik sampai benar-benar bersih seperti di Instagram dan membuat lipatan-lipatan indah itu hanya diperlukan untuk menjual Anda kursus-kursus keren, bukan agar klien Anda bisa berjalan tanpa masalah. Dalam hal ini, saya juga menggunakan tang khusus untuk menunjukkan bagaimana saya mengamankan, bisa dibilang, sudut-sudutnya. Ya, sudut-sudutnya tidak boleh dipotong, dan sudut-sudut yang masuk ke dalam kulit juga tidak boleh dibulatkan. Tapi, sudut-sudut yang tetap di luar dan yang ada di bagian atas harus sedikit dihaluskan, agar tidak ada bagian yang tajam. Ini adalah hal yang sangat penting. Sejujurnya, untuk menjelaskan hal ini dengan sederhana, katakanlah, kepada penggemar pedikur yang memotong kukunya sendiri, rasanya tidak mungkin. Jadi, percayalah pada saya. Sudut-sudutnya harus dihaluskan dengan hati-hati seperti ini, agar tidak menusuk lagi. Tapi itu bukan berarti kita harus membiarkan sudutnya tetap kotak di sini. Saya sudah beralih ke matabor yang lain. Kali ini saya menggunakan matabor dengan cincin biru lagi, tapi bentuknya seperti api dengan ujung yang runcing. Dengan ini, saya bisa menghaluskan lebih presisi. Dalam kasus seperti ini, saat kita bekerja dengan kulit seperti ini, yang agak seperti karet dan sangat padat, saya sarankan menggunakan matabor berlian dengan garis biru, hijau, atau ungu. Saya menggunakan merek Kemis, seperti biasa. Saya juga menyarankan untuk mengatur putaran yang cukup tinggi. Ini diperlukan agar kulit yang seperti karet pada kapalan ini bisa menempel pada lapisan berlian di matabor Anda dan benar-benar terangkat. Karena pada putaran rendah, sayangnya Anda tidak akan bisa mendapatkan hasil seperti itu, sekeras apapun Anda berusaha. Hari ini saya ingin menunjukkan pekerjaan secara maksimal, jadi videonya cukup panjang. Saya tahu, ada banyak orang yang benar-benar menikmati bagian visual dari pekerjaan seperti ini. Mungkin saat proses pembersihan dan pengangkatan terjadi. Jadi, berikut ini juga proses perawatan jari kedua dengan matabor pertama yang sama itu juga. Dengan matabor bercincin biru, saya juga menghaluskan permukaan lempeng kuku, merawat lipatan kuku samping, dan membersihkan jari dari semua sisi. Pokoknya, saya bekerja di semua area di sini yang bisa dijangkau dengan matabor ini. Matabor ini sangat efektif untuk semuanya. Saya juga bisa menghaluskan bagian ujung kuku yang bebas. Tapi mungkin saya akan mempercepat sedikit bagian video ini, karena prosesnya bisa berlangsung sangat lama. Sebenarnya, saya cukup lama bekerja dengan model ini, karena saat merekamnya, saya sering ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sebenarnya, proses ini memakan banyak waktu, karena saat sedang syuting, saya harus memilih beberapa gambar, memikirkan bagaimana cara terbaik untuk menampilkannya, dan bagaimana agar orang-orang lebih nyaman menontonnya. Padahal, pada saat itu sebenarnya saya sendiri merasa tidak nyaman. Dan karena itu, waktu kerja jadi bertambah lama. Berbeda jika saya duduk dengan nyaman, seperti seharusnya, di kursi atau sofa yang nyaman. Saya sendiri belum punya perlengkapan seperti itu, karena sekarang saya masih dalam tahap membangun sekolah saya sendiri. Dan untuk itu, saya sudah membeli peralatan yang sangat-sangat bagus. Ngomong-ngomong soal kursi, saya sudah punya ulasannya di channel YouTube saya. Seperti biasa, sambil ngobrol, saya malah jadi membahas hal lain.
Padahal, di sini saya sebenarnya sudah mulai ke bagian pemotongan. Untuk bekerja, saya menggunakan gunting kecil favorit saya. Ini adalah S04J dari Nippon Nippers. Model ini memiliki ujung yang melengkung, dan gunting ini benar-benar pas sekali untuk bagian sinus. Saya benar-benar merasa bahwa gunting dengan ujung lurus tidak seuniversal dan selincah itu, khususnya jika berbicara tentang pedikur. Menurut saya, untuk pedikur sebaiknya menggunakan tang potong. Asalkan kamu bisa menggunakannya dengan baik. Jika kamu belum punya keahlian itu, gunakanlah gunting dengan ujung yang melengkung. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan hasil yang baik di area sinus. Dan potongannya akan halus serta rata. Ngomong-ngomong, saya selalu menghaluskan bagian potongannya. Untuk itu, saya suka menggunakan mata bor berlian dengan diameter besar. Ukuran 50 atau bahkan 60 kalau kamu bisa menemukannya. Tapi dalam kasus ini, saya menggunakan mikrofon biru. Saya sangat suka dan jumlah putarannya di sini rendah. Saya ulangi, saya bekerja dengan Dr. Alex SPSP 130. Ini adalah yang paling premium di lini mereka. Dan alat ini sangat cocok untuk manikur atau pedikur dengan mesin. Jumlah putaran yang saya gunakan saat ini adalah 6.000. Sementara itu, kami sudah menyiapkan semuanya. Saya sudah memasang pemisah, dan sekarang kita akan mengaplikasikan One Face Gel. Saya akan menggunakan merek ZZ Color. Pertama, saya mengambil dehidrator. Penting untuk mengaplikasikannya dengan sangat-sangat tipis. Dan kita memilih warnanya. Model saya memilih nomor 25. Ini adalah warna yang sangat sulit, dan terutama warnanya sulit diaplikasikan jika kamu bekerja dengan sistem One Face. Tapi saya ingin bilang, merek ZZ Color sebenarnya sudah lama sekali digunakan di salon saya, khususnya. Kami sudah membelinya sejak beberapa tahun yang lalu. Hanya sebagai gel One Face biasa saja. Saya sangat suka dengan lini warna merah mereka. Dan saya juga ingin bilang, bahkan varian pastel yang, omong-omong, sangat sering dipilih oleh klien, hasilnya juga sangat-sangat bagus. Saya selalu mengaplikasikan gel satu fase dalam 2 lapisan tipis. Karena, pertama, tidak perlu meratakan dengan gel polis. Tidak masalah apakah itu 1 fase atau 3 fase. Dan kedua, dengan cara ini, pengaplikasian warnanya jadi lebih merata. Dan di sini saya sering sekali ditanya, apakah lapisan-lapisan itu akan terkelupas satu sama lain? Ada sedikit rahasia. Jika Anda ingin menggunakan gel satu fase dalam 2 lapisan, saya sarankan lapisan pertama jangan dikeringkan sampai benar-benar kering. Jadi, ya, saya tetap mengeringkannya. Ya, saya mengeringkannya di lampu biasa juga. Ngomong-ngomong, saya ingin menunjukkan alat seperti ini kepada kalian. Saya punya lampu seperti ini. Lampu ini tanpa kabel, dan lampu ini juga diletakkan di dudukan khusus langsung di lantai. Pokoknya, ini sangat praktis untuk pedikur. Jadi, agar lapisan satu fase kalian tidak terkelupas, maksudnya agar lapisan-lapisannya tidak terpisah satu sama lain, kalian harus sedikit kurang mengeringkan lapisan pertama. Jadi, kalau produsen menyarankan kalian untuk mengeringkan selama 1 menit, cukup keringkan sekitar 40 detik saja. Dan karena lapisan pertama kalian sangat tipis, kalian tidak perlu khawatir kalau lapisan itu tidak akan kering. Jadi, semuanya pasti akan kering dengan baik. Tapi meskipun begitu, tetap akan ada sedikit rasa belum benar-benar kering, dan sedikit lengket yang nyaris tak terasa pada lapisan pertama gel satu fase. Hal ini sebenarnya sangat membantu kalian untuk mengatasi rasa takut akan pengelupasan. Tapi untuk lapisan kedua, saya sarankan untuk benar-benar mengeringkannya sampai tuntas. Baik pada lapisan pertama maupun kedua, seperti biasa, saya membantu dengan kuas tipis dan selalu mengeringkannya terlebih dahulu dengan lampu kecil. Untuk berjaga-jaga, saya selalu mengeringkan gel satu fase, bukan selama 60, tapi 120 detik, supaya kilapnya benar-benar bertahan sampai akhir. Selanjutnya, bersihkan bagian ujung kuku, oleskan minyak, dan semuanya selesai. Di sini saya merekam 1 jari untuk demonstrasi kepada kalian. Sisanya saya warnai di luar kamera supaya lebih cepat. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, proses syuting saya memang selalu sangat lama. Saya berusaha merekam 1 jari saja. Dan selanjutnya saya tunjukkan kepada kalian hasil akhirnya yang sudah benar-benar selesai. Yang sekarang bisa kalian lihat di video. Ya, ini bukan kuku ala Instagram. Ya, bentuknya memang tidak super-super kotak yang sempurna, tapi setidaknya bentuknya anatomis. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau ada yang memperhatikan, modelnya memang sudah datang dengan kuku yang dipotong membentuk segitiga. Jadi, bentuk kukunya dikikir sebisa mungkin. Tapi untuk ibu jari, kami buat bentuk yang memang seharusnya ada di sana. Di sini, pada kaki ini, memang tidak pernah dan seharusnya tidak ada bentuk kotak. Karena bentuk yang benar itu seperti ini, sedikit membulat dan oval.